sektor transportasi udara mencatat sebuah kehilangan besar. Pesawat angkut turboprop terbesar di dunia, Antonov AN-22, resmi mengakhiri masa operasi. Hal ini menyusul kecelakaan fatal yang terjadi pada Selasa 9 Desember 2025 di Ivanovo, Rusia, di mana seluruh awak pesawat dilaporkan tewas dalam insiden tersebut. Kecelakaan ini menutup kisah AN-22, sang raksasa militer Rusia yang ironisnya dirancang oleh perusahaan Ukraina Antonov. Lalu bagaimana sejarah dan sepak terjang pesawat ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Antonov AN-22 adalah pesawat angkut berat era Soviet yang dirancang perusahaan Antonov. Antonov merupakan sebuah produsen pesawat yang awalnya berdiri di Novosibirsk pada 1946 sebagai Biro Penelitian dan Desain sebelum dipindahkan ke Kiev, Ukraina pada 1952. Disinilah Antonov tumbuh menjadi salah satu pembuat pesawat besar Soviet. Sejak 1960-an, fokus utama Antonov adalah pesawat angkut raksasa termasuk AN-22 anti dan AN-124. Namun setelah Uni Soviet runtuh, hubungan Rusia-Ukraina yang semakin memburuk membuat kerjasama produksi, perawatan dan penyediaan suku cadang Antonov menjadi kacau. Hal ini berdampak langsung terhadap keberlanjutan armada angkut Rusia yang sebagian besar masih mengandalkan pesawat rancangan Ukraina. AN-22 sendiri pertama kali terbang pada 27 Februari 1965 dan saat itu menjadi pesawat terbesar serta terberat di dunia sehingga diberi nama Anti yang merupakan raksasa mitologi. Pesawat ini ditenagai 4 turboprop raksasa Kuznetsov NK-12MA yang menghasilkan lebih dari 14.800 tenaga kuda dan menggerakkan baling-baling kontra-rotating berdiameter lebih dari 6 meter. Kombinasi ini membuat AN-22 memiliki suara mekanis khas, sangat keras dan mudah dikenali. Selama masa produksinya, antara 1966 hingga 1976, hanya 68 unit AN-22 yang dibangun, termasuk 2 prototipe. Pesawat ini mulai bertugas sejak 1969 dan segera menjadi aset strategis karena ruang karganya yang luar biasa besar. AN-22 bisa membawa lebih dari 132.000 pon kargo, termasuk sistem rudal, kendaraan militer besar, hingga berbagai alat berat. Seluruh kemampuan itu ditambah beberapa fitur senjata seperti 4 bom suar untuk menerangi area pendaratan. Bahkan, pesawat tersebut juga dirancang bisa mengangkut bom lain di bawah sayap, menjadikannya pesawat pengebom darurat jika sangat dibutuhkan. Ia juga mampu mengangkut 151 penerjun payung atau 292 tentara dalam 2 dek, meski kabin utamanya tidak bertekanan. Ram belakang yang besar memudahkan pemuatan barang raksasa, ditambah derek internal untuk memindahkan kargo selama penerbangan dan kemampuan menjatuhkan muatan lewat parasut. Kaki-kaki pendaratnya pun dirancang untuk landasan kasar, lengkap dengan pintu yang menutup lagi setelah roda keluar untuk melindungi mekanisme dari lumpur dan debu. Sepanjang era Soviet, AN-22 dikerahkan dalam berbagai operasi besar dari Afghanistan dan Chechnya hingga misi kemanusiaan seperti gempa Armenia 1988. Namun sejak 1980-an, pesawat ini mulai tersingkir perlahan oleh AN-124 Condor, pesawat angkut jet paling berat di dunia yang membawa muatan lebih dari 2 kali lipat AN-22. Meski begitu, Rusia tetap mempertahankan beberapa AN-22 karena biayanya lebih murah daripada mengoperasikan AN-124 dan kapasitasnya lebih besar dibandingkan Ilyushin IL-76. Memasuki 2000-an, hanya 9 dari sekitar 30 AN-22 yang tersisa yang masih layak terbang, semuanya berbasis di Mikhailovo. Rencana modernisasi gagal total, sehingga armada terus menyusut hingga hanya 5 unit yang masih aktif pada 2024. Situasi semakin ironis karena pada 2024, laporan menyebut AN-22 akan dipensiunkan total, bahkan 1 unit terakhir sempat direncanakan menjadi display museum. Namun rencana berubah, dan pesawat-pesawat ini ternyata masih dipaksa terbang untuk keperluan uji coba atau misi tertentu. Kondisi inilah yang menjadi latar tragedi besar yang terjadi baru-baru ini. Pada insiden terbaru di wilayah Ivanovo, sebuah AN-22 jatuh dan menewaskan seluruh awak.
Saksi mata melihat pesawat pecah di udara dan puing-puingnya jatuh ke waduk Uvutskoye. Pesawat tersebut sedang melakukan uji terbang setelah perbaikan, sehingga diduga sedang dipersiapkan untuk kembali aktif. Ini menjadi suatu hal yang mengherankan mengingat tipe ini dilaporkan sudah pensiun 18 bulan sebelumnya. Media Rusia menduga penyebabnya adalah kerusakan teknis. Insiden fatal ini memperlihatkan betapa rapuhnya kemampuan angkutan udara Rusia saat ini. Produksi AN-124 tidak bisa dilanjutkan karena konflik dengan Ukraina, proyek penggantinya gagal total, dan sanksi membuat perawatan serta ketersediaan suku cadang semakin memburuk. Kondisi ini membuat militer Rusia terpaksa menghidupkan kembali pesawat-pesawat tua seperti AN-22 meski risikonya tinggi. Karena itu, setelah kecelakaan terbaru, sangat kecil kemungkinan AN-22 akan kembali ke layanan reguler. Pesawat legendaris ini tampaknya benar-benar mendekati akhir karirnya, bukan karena teknologi usang saja, tetapi juga karena runtuhnya ekosistem industri yang mendukungnya, yang sebagian besar berada di Ukraina, negara asal Antonov. Antonov AN-22 menutup perjalanannya sebagai salah satu ikon penerbangan angkut berat yang pernah dimiliki Rusia, meski akar desain dan pembuatannya berasal dari Ukraina pada era Soviet. Akhir kisahnya menandai berakhirnya era teknologi besar yang lahir dari kolaborasi Soviet, sekaligus mengingatkan bagaimana dinamika geopolitik modern membuat pesawat legendaris ini semakin sulit beroperasi di tengah hubungan Rusia-Ukraina yang memburuk. Ikuti terus perkembangan terbaru seputar dunia militer hanya di YouTube Kompas.com.